Shalom sahabat sukses, selamat pagi dan doa kami semua sahabat sukses yang sedang mendengarkan program siaran dari 107,9 FM Suara Sangkakala, The Voice of Restoration. Semua diberkati, sehat, kuat, dan luar biasa kita. Baik, selamat pagi, saya Pastor Guntur Irianto menyapa semua sahabat sukses karena program kita adalah program baru hari ini dan temanya adalah obras. Apa sih obras? Biasa obras berkaitan dengan jahit menjahit. Tetapi kita tidak berhubungan dengan jahit menjahit. Apa itu baju, celana ataupun jaket, tidak. Tetapi obras adalah sebuah kepanjangan dari obrolan santai. Ya, obrolan santai. Apa sih yang akan kita obrolkan? Tentu saja sahabat sukses, semua yang baik tentu ya, yang bermanfaat, yang berguna buat kehidupan kita. Mungkin itu ada berita-berita di mana kita harus belajar untuk menguasai diri. Kita harus belajar menahan emosi, kita tahu perkembangan dunia, kita mengerjakan hal-hal yang begitu banyak, komplit. Oke, obras pagi ini saya ingin menyampaikan yang berhubungan dengan uang. Ya, uang atau dana, atau money, atau yen gitu ya. Jadi pagi ini saya ingin ngobrol kita secara bebas, dan jika ada sahabat sukses yang berinteraktif pagi ini ya, saudara bisa menyampaikan hal-hal yang berkenaan dengan obrolan kita di 08133 37 20.000. Sekali lagi ya, di 08133 37 20.000 ya. Nanti akan ada admin, rekan-rekan yang akan menyampaikan lewat WA dan kita akan bahas sama-sama. Baik, di antara sahabat sukses, apakah ada yang pernah minjem uang? Ya, minjem uang yang bagaimana Pastor nih? Ya, tentu saja pada saat kita butuh uang, maka pikiran kita adalah bagaimana cara kita bisa mendapatkan uang. Wah, ini kan segala sesuatu berhubungan dengan uang. Tetapi ada istilah begini, uang itu bukan segala sesuatu. Cakep. Betul itu, uang memang bukan segala sesuatu, tetapi ingat, segala sesuatu juga butuh uang. Jadi ya win-win solution gitu. Jadi obrolan kita nih tentang ini saja ya. Pernahkah sahabat sukses itu mengakses pinjaman gitu ya? Pinjaman baik itu ke bank gitu ya, ke mana lagi ya, Pegadaian atau apapun juga. Tetapi yang ingin saya garis bawahi pagi hari ini ialah jangan berurusan dengan pinjol ilegal. Wah, ini kan berita lalu ya Pastor, betul. Tapi sampai sekarang masih bergaung dan banyak orang yang kena dampak dari pinjol. Sampai anak-anak pun sudah jadi tahu kepanjangan pinjol, pinjaman online gitu-gitu ya. Nah, pada saat kita mengakses keuangan pinjaman tersebut ke sebuah perusahaan baik legal gitu ya, ya ini adalah suatu hal yang lumrah. Saya pun pernah meminjam di bank gitu ya, karena butuh. Karena kita tahu saat itu kita butuh dan kita dapat mengembalikannya kapan. Namun ya, dalam meminjam uang itu mesti teliti, apalagi cermat. Apalagi ya supaya kita tidak terjebak dalam bunga tinggi gitu ya. Pasti akan ada intimidasi loh, teror dari pihak pemberi pinjaman dengan menebar data nasabah. Ini terjadi sekali di mana-mana. Nah, belakangan ini banyak nasabah yang meminjam pada pinjaman online atau pinjol ilegal. Ingat ya, ada yang ilegal, ada yang legal. Yang saya pagi ini jadi obrolan kita ini pinjol ilegal gitu ya. Jadi kita tidak mendiskreditkan pinjol yang lain. Mengalami banyak pengalaman buruk loh sahabat sukses ketika mereka meminjam di pinjol ilegal. Nah, gampang aja ya, jadi ngomongnya pinjol ilegal. Mereka diteror dengan perkataan yang tidak sepantasnya. Hingga data-data nasabah tersebut disebarluaskan. Dan ini tentu banyak sekali pengalaman buruk ya, pengalaman buruk dari para nasabah pinjol saat
dia telat bayar. Ini masalahnya ketika telat bayar. Tetapi ada juga yang belum telat bayar, nah mulai diteror 3 hari sebelumnya. Jadi begini, selain suku bunganya itu tidak ada perhitungan yang jelas, ini pinjol ilegal ya. Perhitungannya nggak jelas, tenor jangka waktu pengembalian itu sangat pendek. Wah ini dia celaka gitu ya. Orang bilang, wah ini bahaya. Memang pada saat kita butuh, kita berpikir kita bisa mengembalikan uangnya. Tetapi ketika tenor waktu itu pendek, maka di luar ekspektasi kita, harapan kita. Jadi aneka intimidasi muncul, bukan aneka makanan ya. Intimidasi, berbagai cara pencemaran nama baik dilakukan oleh orang-orang dari tempat itu yang meminjamkan uang. Nah, saya pernah ketemu, bahkan saya juga pernah membaca WA yang dikirimkan ke saya terkait orang yang telat membayar. Salah seorang pernah berurusan dengan pinjol ini. Dia ngomong begini, waktu dia terjebak dengan polanya pinjol itu sekitar 2 bulan yang lalu ya. Dia meminjam itu 10 juta ya, 10 juta. Kemudian dia mengakses itu karena dia rasa begitu mudah, aplikasinya gampang didapat, maka dia harus menggunakan pinjol ilegal ini yang dia awalnya tidak tahu gitu ya. Nah, lantaran dia gagal bayar, maka data diri fotonya disebar ke semua nomor kontak di HP miliknya. Nah, ini dia. Awalnya sebuah nightmare gitu ya, mimpi buruk gitu ya. Jadi ketika dia mengakses pinjaman di pinjol, maka persyaratannya adalah sudah pasti semua kontak di nomor handphonenya peminjam, maka itu akan diambil. Ya, itu sebabnya ketika telat bayar, mereka akan leluasa menteror, intimidasi, dan menyebar data tersebut ke orang-orang lain yang ada di nomor-nomor kontak tersebut. Nah, resikonya gimana sih? Resikonya, nah ketika kita sudah masuk ke dalam pinjol ilegal ini, kadang-kala begini loh, ini yang diceritakan 3 hari sebelum jatuh tempo. Jadi jatuh tempo itu kan 3 hari berikutnya. Nah, 3 hari sebelumnya ia sudah diteror. Ya, bahkan sebelum jatuh tempo dia bayar, data-datanya pun sudah disebarkan. Nah, jika di dalam data HP kita ada 300 nomor HP, 300 atau berapapun, maka ke 300 nomor HP itu tersebar yang nomor di kontak kita akan diambil semua, di-share secara serentak. Waduh, ini kemudian ada bahasa-bahasa yang gak enak gitu ya. Bisa jadi dia mengedit foto kita, KTP kita. Jadi contohnya misalnya kita disuruh foto, kemudian KTP kita ditaruh di bawah dagu kita, kemudian dia foto kita. Nah, dari foto tersebut maka yang terjadi adalah seolah-olah kita adalah buronan ya, yang telah bersalah luar biasa. Nah, ini salah satu yang menjadi ciri khas pinjol ilegal. Sekali lagi saya sedang bicara tentang ilegal ya. Jadi hari ini jika kita bahas soal pinjol ini memang pada masa sekarang mudah sekali. Sangat mudah sekali untuk bisa mendapatkannya gitu ya. Jadi di dalam aplikasi tersebut kita mudah dan kemudian tiba-tiba dikasih pinjaman, kita pinjam 10 juta, yang kita terima kadang-kadang tidak bersih 10 tetapi justru di bawah 10, bisa jadi 8 atau jumlah yang lainnya. Jadi mudah sekali di aplikasi, apalagi zaman sekarang medsos berkembang, dengan HP kita bisa menghubungi siapa saja. Soal bunga pinjaman kerap kali itu tidak masuk akal gitu ya. Saya kasih contoh ya. Pinjam 2 juta gitu ya. Kita pinjam 2 juta, maka yang masuk ke rekening kita cuma 1,2. Bahkan bunganya bisa lebih baik lagi, lebih besar lagi. Oke, sampai di sini dulu ya. Jangan dulu saudara skip atau pindah channel lain ya. Kita akan lanjutkan obrolan kita, semakin menarik ya. Semakin menarik, semakin panas ngomong soal pinjol.
Kembali bersama saya Pastor Guntur Irianto dalam program Obrolan Santai. Salam kenal, ini ada masuk WA dengan Saudara Suranto dari Malang. Puji Tuhan, saya tidak pernah berurusan dengan pinjaman online ilegal atau pinjol ilegal, puji Tuhan ya. Jadi ada sarannya. Berhati-hati sahabat teman-teman, kalau mau pinjam uang, carilah pinjaman yang resmi, jangan yang ilegal. Salam kenal untuk penyiar. Terima kasih, salam kenal kembali Saudara Suranto dari Malang. Iya, kembali lagi ya saudara tentang pinjol. Ya, jadi sebelum jatuh tempo mereka sudah kirim peringatan ya atau teror, segera pinjaman dikembalikan. Jika nasabah si peminjam itu tidak mampu mengembalikan, maka mereka akan mengarahkan nasabah kepada aplikasi atau link tertentu supaya dia pinjam lagi di tempat yang lain. Begitu seterusnya, seperti gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang, sehingga si nasabah benar-benar terjebak dalam skema pinjol ilegal tersebut. Nah, kita juga bersyukurlah ada banyak teman-teman di media sosial yang juga menyampaikan hal-hal supaya tidak terjebak dalam pinjol ini. Kita juga punya Kominfo ya. Kita punya Kominfo yang lewat Kominfo dia juga menyampaikan banyak aduan yang dia terima tentang pinjol ilegal seperti itu. Jadi ini pinjol ilegal semakin meresahkan ya sahabat sukses. Lantaran dia memperjualbelikan data pribadi orang. Data mereka diambil, kemudian dijual lagi ke perusahaan yang lain. Indikasinya nasabah tersebut akhirnya punya nama jelek di mana-mana. Saya pernah mendapatkan itu beberapa kali di HP saya, di kontak HP saya. Wah, bahasanya itu ngeri-ngeri sahabat ya. Begitu pengalaman pahit juga dialami oleh banyak orang. Mulai dari guru, ya karyawan, ibu rumah tangga, pekerja, banyak sekali ya. Awalnya ya mereka tergiur menjadi nasabah, kan mudahan ditawarkan cukup foto diri, KTP, kirim identitas KTP dong, bukan KPK. Tak lama kemudian dana masuk ke rekening siapa yang tidak suka. Namun ujung-ujungnya ya teror. Ya semua diteror, teman, kolega, keluarga, handai taulan siapa lagi yang dikenal. Ayo. Kalau yang dikenal habis sudah dia sebarkan semuanya. Jadi sahabat sukses, mari ya kita harus bijaksana menggunakan uang. Ya sebisa mungkin kita bijaksana ya. Jadi ada orang-orang yang telah terjebak, saya mau sampaikan kepada saudara pengalaman pahit ini juga jangan dialami oleh yang lain. Ketika mereka sudah pernah merasakan betapa teror itu menyakitkan dan nama baik mereka, akhirnya mereka bilang kapok sudah. Bahkan ada yang bunuh diri loh sahabat sukses. Bahkan ada yang niat mau bunuh diri juga ada. Ada yang sudah malu ke tetangga berjalan karena dia sudah disebarkan. Ya, ketika mereka sudah mulai berusaha membayarkan hutang, tetapi loh bunganya tambah tinggi, nggak habis-habis seperti itu ya. Nah, saatnya sahabat sukses tidak heran jika kita mengeluh keuangan kesulitan karena keuangan dan terpaksa seseorang harus meminjam lewat pinjol ilegal. Ya sudah, saya mau ngomong ke kita semua sekarang ya udah seperti saran tadi ya dari Suranto. Iya, juga ada. Wah, masuk lagi nih. Saya Iriana mau menanyakan kenapa orang berani pinjam pinjol meski sudah tahu kebenaran firman Tuhan gitu ya. Kok masih mau ya padahal kan tahu kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau begitu banyak dipermalukan, banyak yang bunuh diri loh juga karena pinjol. Tapi jadi nampak hal yang biasa. Nah ini dia ya, kadangkala karena sudah kepepet gitu ya saudara Iriana. Wah ini dia Iriana, saya Irianto belakangnya. Ya kenapa sih masih ada orang ya itu Iriana, banyak orang sudah kepepet tidak tahu jalan keluar ya, tidak tahu jalan keluar, jadi harus seperti apa ya. Itu sebabnya mari kita diminta bijaksana menggunakan AF atau aplikasi fintech gitu ya. Aplikasi fintech itu, fintech bicara soal financial teknologi ya. Sekarang banyak sekali aplikasi financial teknologi. Saudara sahabat sukses kalau begitu masuk pinjaman segera hapus. Jangan-jangan nanti ketekan lagi begitu masuk, hapus del, hapus saja.
Penting, ini juga penting bagi milenial generasi Z sekarang ini untuk mengetahui apa yang firman Tuhan katakan. Nah ini dia. Ya kita perlu bijaksana, dan bijaksana itu pasti dari Tuhan, pasti lebih baik yang dari Tuhan. Nah, saya mau katakan begini ya sahabat sukses. Jangan membeli barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Sekarang aplikasi Lazada, aplikasi itu tawaran banyak sekali. Jangan begitu menggiurkan gitu loh. Ya jadi kita jangan tergiur gitu ya. Jadi kita harus punya, memang kita punya pegang gadget yang terbaru, yang hebat ya. Tetapi itu jangan sampai kita dipengaruhi oleh keadaan gitu ya. Lebih baik hidup sederhana. Hidup sederhana apa sih Pastor? Hidup sederhana ya cukup, puji Tuhan, makan, istirahat cukup, semua cukup ya. Bahkan boleh jadi kaya, boleh Pastor, boleh jadi kaya. Tapi Bible menuliskan kaya dalam kebajikan. Artinya kita diberkati untuk memberkati. Setuju nggak sahabat sukses? Ya. Bahkan ada sebuah nasihat loh. Ini ada nasihat bagi orang-orang yang sudah diberkati begini. Di 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 19, ya, Indonesian Modern Bible tulis begini terjemahannya. Berilah peringatan kepada orang-orang kaya masa kini. Itu orang kaya, ya orang berduit gitu maksudnya, beruang. Agar mereka tidak menjadi sombong dan berharap pada kekayaan tidak pasti, melainkan kepada Elohim yang hidup, yang memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati dengan limpahnya. Jadi silahkan menikmati segala sesuatu dari kekayaan berkat dari Elohim, tetapi ada peringatan, jangan sombong gitu ya. Kekayaan dipakai untuk foya-foya sehingga orang lain jadi tergiur ikut seperti dia. Ayat 18. Berilah peringatan kepada mereka yang melakukan kebaikan supaya kaya dalam perbuatan baik, murah hati dan suka berbagi. Ini artinya gini loh. Ayo yang diberkati Tuhan jadilah berkat. Jika ada saudara-saudara kita yang perlu dibantu, ditolong, ada charity, ada belas kasihan, ada bentuk simpati, empati kita gitu ya. Jadi dikatakan perbuatan baik, murah hati, suka berbagi. Kalau gitu enak dong Pastor, yang berutang datang kepada Tuhan. Enggak begitu juga. Tadi kan sudah saya katakan di pertama, yang berhutang sudah selesaikan dulu semuanya, kemudian jangan lagi berhutang. Ya, berharap kepada Yesus Tuhan, lakukan dengan berhikmat supaya jangan masuk lagi ke perangkap hutang-hutang seperti itu. Kayaknya tuh kita nggak bisa tenang loh. Ayat 19 bilang begini, itulah dasar yang baik bagi mereka untuk masa yang akan datang. Wow, keren banget. Jadi firman Tuhan, Bible yang tuliskan buat kita, menuntun kita, menasihatkan kita bahwa kekuatan firman Tuhan itu nolong kita untuk sampai masa yang akan datang, sehingga mereka dapat tetap berpegang teguh pada kehidupan yang kekal. Ya. Jadi belajarlah mengelola uang, mulai dari pengeluaran harian, bulanan. Jangan lupa persepuluhan dapat berkat dari Tuhan, karena persepuluhan itu kan miliknya Tuhan. Ya enggak? Iya. Ya. Kalau saya pasti 100% melakukan itu. Jadi juga ingat, kita juga belajar untuk nabung. Berapa saja sih kita bisa tabung, silakan. Mulailah berinvestasi ya. Jadi kita tidak memikirkan utang, tapi kita memikirkan bahwa kita menyimpan sesuatu yang baik. Daripada kita menghabiskan semua uang kita yang kita terima setiap bulannya, mulailah bertanya diri sendiri, saudara di mana ini? Saudara pilih yang mana ya? Saya akan menghabiskan apa yang aku miliki. Enggak banget dah, tidak sampai mempunyai utang, enggak, no. Terus apa lagi? Kemampuan tetapi tidak menghabiskan. Diberkati, terus membelanjakan dengan bijaksana. Nah itu dia ya. Terus ada lagi orang yang justru belinya lebih banyak dari kemampuannya. Oke ya sahabat sukses. Mari kita bertanggung jawab, mari kita berhikmat dan melakukan segala sesuatu dengan benar. Dan jangan lupa firman Tuhan menuntun kita untuk menjadi orang benar dan bijaksana. Saya Pastor Guntur Irianto, sampai jumpa di obrolan berikutnya. Tentu saja di Obras, obrolan santai.
Yeshua HaMashiach bless you.